Tapi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Izin. Apain Gum? Izin. Ayo Pak. Penyidik Kejaksaan Tinggi menyita uang lebih dari 59 miliar rupiah dari pengusutan korupsi pengeboran minyak bumi yang dikelola dua perusahaan pemerintah Lampung. Jembatan Waipidada di Jalan Lintas Sumatera Tulang Bawang rusak. Arus lalu lintas akan ditutup selama perbaikan. Kami ajak Anda menilik keindahan pantai Rintes di pesisir barat yang mempesona. Dua buruh bangunan ditangkap saat pesta narkoba di sebuah kamar kos di Sukabumi, Bandar Lampung, Rabu siang. Tersangka bernama Agus Rianto dan Emir Pramono, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita sabu-sabu sisa pakai seberat 1,6 gram dan bong atau alat untuk mengonsumsinya. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengatakan sudah selama sekitar 6 bulan jadi pecandu narkoba. Alasannya untuk menaikkan stamina saat tersangka bekerja. Narkoba dibeli dari seorang bandar di Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran, dan uang untuk membeli narkoba tersebut merupakan hasil patungan. Kerja stamina. Untuk menambah stamina, Ya, untuk menggunakan narkoba. Beli bangunan. Beli bangunan. Emang kenapa Pak kalau pakai ini Pak? Ya Nggak ngerasa capek. agak semangat gitu. Nanti setiap mau kerja kita pakai ini dulu Pak. Ya enggak juga Pak. Jadi sekali pakai habis berapa Pak? Ya sedikit lah, itu kan untuk berapa hari gitu. Kita belinya berapa Pak? Belinya itu cuman 1.800.000. Itu dapat berapa? Ya dapat segitu itu Pak. Itu bahasanya apa Pak? Satu kantong apa satu berapa? 2G. Oh 2G. Yang mana kami dapatkan informasi dari masyarakat juga tersangka ini melaksanakan pesta narkoba. Dari hasil penggerbekan kami dapat ada yang belum sempat dipakai, namun ada yang sudah dipakai. Ada beberapa sisa yang belum dipakai, ada 2 klip, ada 2G 2G. yang kami amankan. Ini dari keterangan sudah berapa lama Pak Kausek mengkonsumsi Dari narkoba? informasi dari tersangka kami periksa, ini baru kali ini melaksanakan melaksanakan pesta narkoba tersebut. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandarnya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Babila melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas Kejaksaan Tinggi Lampung Rabu siang menyita uang tunai 59,27 miliar rupiah dari pengusutan kasus korupsi dana pengelolaan participating interest atau PI. Pembangunan pengeboran minyak bumi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, PT Lampung Energi Berjaya atau PT LEB yang merupakan anak perusahaan dari PT Lampung Jasa Utama atau PT LJU. Penyitaan ini untuk kedua kalinya. Sebelumnya tim penyidik menyita uang sebesar 2,1 miliar rupiah dan kini total uang yang disita lebih dari 61 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus atau Aspidsus Kejati Lampung, Armen Wijaya mengatakan kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan meskipun belum ada penetapan satupun tersangka. Sejauh ini tim kejaksaan telah memeriksa 17 saksi. Tim penyidik melakukan pengamanan terhadap dana PI sebesar 59 miliar 27.894.797 rupiah.
yang diserahkan oleh pihak PT LJU melalui Saudara AS selaku Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik merupakan dalam rangka pengamanan dan mencegah terjadi kerugian yang lebih besar lagi terhadap penggunaan dana partisipasi interest yang telah diterima oleh PT LJU. Dana yang dikorupsi bersumber dari perusahaan BUMN Pertamina Hulu Energi. Total dana participating interest sebanyak 271 miliar rupiah yang dikelola oleh BUMD PT LJU dan anak perusahaannya PT LEP. Untuk diketahui, dana participating interest adalah besaran maksimal yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD sejak persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama. Tujuan dari Peraturan Menteri Energi, Sumber Daya Mineral atau SDM tersebut yaitu untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan minyak dan gas. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pengunjung hiburan organ tunggal pada hajatan di Desa Adimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat Metro terus bergulir. Hingga Rabu siang, polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan 1 lagi masih buron. Para tersangka bernama Alan Wijayanto, Alvin Luki Abdullah, dan Dolvi Damara yang seluruhnya merupakan warga Metro Timur. Kasat Reskrim Polres Metro, Ibtu Rosali menyatakan keempatnya ditangkap sesaat setelah pengeroyokan terjadi. Saat itu polisi menangkap 6 orang, namun 2 diantaranya akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak terlibat. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pengeroyokan tersebut dipicu masalah sepele, yakni bersenggolan saat menonton organ tunggal. Korban yang dikeroyok sempat berusaha menyelamatkan diri hingga ke dalam tenda hajatan, namun tetap dikejar para tersangka hingga akhirnya tewas. Untuk organnya masih berjalan atau dia sudah berhenti, memang dari keterangan para saksi sudah selesai, ya sudah hampir selesai. Selesainya karena ada keributan ini. Nah itu, organ tunggal sudah kita amankan. Penetapan tersangka yang ada ini ada 4 orang, ya ada 4 orang. Kemudian ada 1 DPO yang masih kita kembangkan, kita cari untuk pelakunya. Jadi yang melakukan ini ada 5 orang, 1 DPO. Nah, yang udah diperiksa siapa aja, Dan? Yang sudah diperiksa ini ada 4, yaitu dengan inisial WJ, kemudian inisial MA dan LA serta DD. Pengeroyokan di acara hiburan organ tunggal yang menewaskan Agus Hartono, warga Metro Utara tersebut terjadi pada Sabtu malam lalu. Korban tewas dengan banyak luka memar di sekujur tubuhnya akibat dianiaya para tersangka. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang Rabu siang melakukan uji coba sistem buka tutup arus lalu lintas yang melewati jembatan Wai Pidada di Jalan Sumatera Lintas Timur, Kecamatan Banjar Agung. Hal tersebut karena 1 dari 2 jembatan akan dibongkar untuk diperbaiki. Pengerjaan perbaikan jembatan telah dimulai sejak 6 November pekan lalu, namun penutupan arus lalu lintas baru akan dimulai pada hari Jumat besok hingga 15 Desember mendatang karena akan dimulai pekerjaan kategori berat. Kendaraan dari 2 arah akan dialihkan melewati 1 jembatan yang dioperasikan secara bergantian. Polisi mengimbau para pengendara bisa bersabar sebab tidak ada jalan alternatif lain di sekitar jembatan ini. Namun untuk mobil lintas provinsi bisa menggunakan jalan tol supaya tidak terjebak kemacetan di jalur ini. Pelaksanaan perbaikan jembatan sendiri akan dilaksanakan
mulai tanggal 6 November 2024 hingga 6 Desember 2024. Dan kami telah melaksanakan uji coba selama kurang lebih seminggu untuk pengalian arus dari kedua arah, baik dari arah Mesuji menuju Bandar Lampung melalui jalan lintas timur, tepatnya di jembatan Waibdada ini, begitu juga sebaliknya dari arah Lampung Tengah, Manggala yang ke arah Unit 2 Mesuji untuk dilakukan buka tutup arus. Jembatan Waibdada Tulang Bawang berada di Jalan Sumatera Lintas Timur yang jadi jalur ramai kendaraan menuju ke sejumlah kota di Sumatera. Jembatan diperbaiki karena pilar dan tiang jembatan banyak yang sudah rusak dan dikhawatirkan bisa ambruk jika tidak segera diganti. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.